saya adalah orang yang ngerti gitu ya, saya yang paling tahu tentang hadis itu ya. Tapi lihatlah bagaimana seorang alim, seorang ulama ketika dia mendengar ya yang disampaikan oleh seseorang lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah adab yang harus dimiliki bagi thalabul ilmi, dan ini sebuah materi yang sangat agung, yakni adab mendengar gurunya ketika berbicara ya. Mendengar ustadznya, mendengar mu'alimnya, mendengar murabbinya. Milikilah adab yang baik ketika guru kita bicara, ketika mu'alim kita bicara, ketika dosen kita bicara. Dan jadikan diri kita orang yang pertama kali seakan-akan belum pernah mendengar sama sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita, sehingga itu membuat kita lebih fokus, membuat kita lebih kemudian memperhatikan beliau. Salah satu di antara kisah jamaah sekalian rahimakumullah, seorang tabi'in yang mulia, Atha bin Abi Rabah. Dan kita tahu bahwa Atha bin Abi Rabah salah satu di antara ulama hadis yang sangat terkenal di zamannya. Suatu ketika beliau pernah mendengar, kata beliau, "Inni la asma'u haditha minar rajuli." Sungguh, kata beliau, aku mendengar seorang laki-laki yang dia sedang membacakan sebuah hadis ya. Wa ana a'lam bihi minhu. Dan kata Atha bin Abi Rabah, sungguh aku orang yang paling tahu daripada dia tentang hadis tersebut. Ya artinya mungkin karena dia tahu si fulan bacakan itu dengan kualitas mungkin cakrawala terkait dengan hafalan hadisnya. Sehingga Atha bin Abi Rabah berani beliau mengatakan, saya adalah orang yang ngerti gitu ya, saya yang paling tahu tentang hadis itu ya. Tapi lihatlah bagaimana seorang alim, seorang ulama ketika dia mendengar ya yang disampaikan oleh seseorang laki-laki tadi, maka beliau menyebutkan faurihi min nafsi, dan aku ya diriku ini senantiasa kemudian semacam kayak beliau memperlihatkan ya, menampilkan dirinya di hadapan orang tersebut, ini la uksinu minhu syai', yang aku ini tidak tahu, seakan-akan tidak tahu sama sekali hadis yang disampaikan oleh orang tadi. Bayangkan jemaah sekalian, Atha bin Abi Rabah kita tahu murid terbaik daripada Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Tetapi ketika beliau mendengar ada orang laki-laki, ada seseorang bacakan hadis, maka beliau diam. Bahkan beliau memperhatikan, seakan-akan beliau itu baru mendengar hadis yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan beliau ya rahimallahu taala, bahkan beliau sampai kemudian dalam diri beliau mengatakan, saya ini perhatian, saya seakan-akan belum pernah mendengar. Dan ini salah satu di antara ucapan Atha bin Abi Rabah dalam perkataan yang lain, bahwa beliau mengatakan inna sabab atau inna sabah ya, sesungguhnya ada seorang pemuda yang sedang dia berkalam ya, berbicara tentang hadis ya, yang dia membacakan hadis ini hadis itu bihadisnya, dengan sebuah ungkapan, dengan sebuah hadis ya, fa astami'u lahu ya, dan aku mendengar hadis itu ya, ka'anni lam asma'hu. Bayangkan jemaah, seakan-akan aku ini belum pernah mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda tadi ya. Beginilah kalau kita lihat bagaimana para ulama kita dulu, masya Allah ya. Ulama saja ketika beliau mendengar ada seorang laki-laki yang membacakan hadis, maka dipasang perhatiannya yang begitu besar. Dilihat perhatiannya kepada mu'alimnya, kepada gurunya, kepada orang yang membacakan hadis. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah, pahamilah ya, di saat kita ini sedang belajar dengan guru kita, di saat kita sedang mendengarkan tausiah dari guru kita, ustadz kita, dosen kita sekalipun, walaupun itu bukan dalam bidang agama, ingat, perhatikan. Jangan main HP, jangan main kemudian dengan buku kita, dengan pulpen kita, apalagi naudzubillah ngobrol sama teman sebelahnya ya. Adab seperti ini aja kita tidak punya, bagaimana kemudian Allah akan berikan keberkahan ilmu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.